Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan dari hasil riset penelitian dari tim kami, yaitu SIL-TIM, dengan tema prediksi risiko penyakit kronis pada peserta BPJS dengan pendekatan data analisis dan visualisasi hasil menggunakan tools Power BI dan Python studi kasus pada kegiatan Hackathon 2.0 BPJS Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan dari tim kami, yaitu tim SIL Visualisasi. Saya sendiri selaku tim lead, anggota nomor 2 itu Kang Nasar, anggota ketiga itu Kang Rizky. Untuk lebih dalam, saya akan menjelaskan deskripsi, ide, dan inovasi, yaitu tentang deskripsi penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prediksi risiko penyakit kronis pada peserta BPJS menggunakan tools Power BI dan Python. Ide dan inovasi utama dari penelitian ini adalah menggabungkan kedua analisis data Python dengan kemudahan visualisasi interaktif yang ditawarkan oleh Power BI. Dengan demikian, BPJS dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dalam memanajemen penyakit kronis, mengurangi biaya perawatan, dan meningkatkan kualitas hidup peserta. Fitur fungsi utama yang ada di dalam PBI, penjelasan masing-masing visual, comparison insight, serta rekomendasi akan dijelaskan oleh Kang Rizky. Baik, ya, terima kasih kepada Pak Taufik. Nah, insya Allah kita akan membahas tentang dashboard analisa BPJS 2021, terutama tentang penyakit kronis. Nah, di sini data yang kami ambil adalah data FKRTL karena di tingkat lanjutan itu lebih banyak unsur-unsur di penyakit kronisnya dibanding FKTP. Nah, di sini ada 3 halaman. Yang pertama ada halaman demografis, yaitu tentang biodata pesertanya. Yang kedua tentang diagnosa penyakitnya dari jumlah pasien sesuai diagnosis ataupun dari biaya tagihnya. Dan terakhir dari epidemiologi, yaitu faktor-faktor lain yang bisa mendukung penyakit tersebut, faktor-faktornya. Nah, di sini pertama ada filter. Di filter ini di sini ada kategori DM, itu maksudnya diabetes mellitus ya. Kalau diklik itu nanti berubah sesuai dengan datanya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat ini jumlah pasien kelompok umur itu kalau diabetes mellitus itu lebih banyak yang eh, berumur ya, yang 40 ke atas. Nah, yang kedua ada reg itu namanya reguler ya, dan yang terakhir ada TB, tuberkulosis. Di sini juga ada filter diagnosis primer, kita bisa milih penyakitnya, memfilter penyakitnya, atau memilih misalkan Aceh, Bali, memilih provinsinya ataupun memilih kotanya. Di bawahnya ada ringkasan jumlah, yaitu daftar pasien. Yang kedua presentasi pasien dengan presentase pendaftar BPJS ya. Itu berarti dari 100, kalau dari 10% ya, kalau kita bulatkan berarti sekitar dari 100% pendaftar BPJS yang ikut adalah 10% yang menggunakan BPJS. Dan terakhir itu daftar pasien meninggal itu sekitar 27.000. Nah, karenanya ada demografi, di situ ada jenis kelamin, status perkawinan, kelompok umur yang seperti saya sampaikan sebelumnya, dan ada kelas rawat. Nah, terus di provinsi, di tabel provinsi itu ada peta. Di peta itu ada yang warnanya hijau, ada yang hijau tua. Hijau berarti data pasien yang sudah mendaftarkan BPJS, yang sudah berkunjung ya menggunakan BPJS, dan yang paling tebal ada yang paling sering menggunakan BPJS, yaitu di Pulau Jawa. Di bawahnya ada jumlah pasien BPJS by provinsi, yang paling tertinggi Jawa Tengah, dan kalau kita komparasi dengan jumlah penduduk provinsi, yang paling tertinggi ada Jawa Barat. Itu ada hal yang menarik. Kalau yang paling tinggi di sini Jawa Barat, yang di bawah ternyata penduduk terpadat itu di Jawa Barat, tapi pasien BPJS yang paling banyak ada di Jawa Tengah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya ada beberapa faktor luar yang perlu kita kaji ulang, ya kita kaji, kita analisa, dan faktor-faktor luar ini nanti akan dibahas di epidemiologi.
Nah, terus yang selanjutnya ada tabel, ada halaman diagnosis. Untuk filter hampir sama yang sebelumnya, tapi ditambah dengan jenis kelamin, status perkawinan, sama status kepesertaan. Nah, di sini juga ada ringkasan ya, ringkasannya seperti daftar pasien meninggal. Nah, di kolom kedua itu ada jumlah pasien berdasarkan diagnosis. Jadi, misalkan di sini ada non-insulin dependent diabetes mellitus. Jadi, ternyata ini yang paling tinggi, di bawahnya juga sama ya. Tapi kalau kita klik reguler, di sini yang paling tinggi adalah fever atau demam untuk diagnosis masuk. Dan untuk diagnosis primer itu dispepsia. Tapi kalau kita lihat di jumlah biaya tagih, yang paling tertinggi ternyata chronic kidney disease ya. Itu maksudnya bukan tertinggi pengunjungnya, tapi yang paling mahal istilahnya, biaya tagihnya lebih banyak. Sedangkan untuk yang di bawah untuk diagnosis primer itu adalah maternal care 2 to ultimate scar from previous surgery. Nah, ini kenapa hijau muda semua? Berarti ini yang melakukan yang peserta BPJS-nya adalah di sini perempuan semua ya. Nanti kita bisa analisa lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya untuk halaman ketiga di epidemiologi akan dibahas oleh Kang Nasar. Kepada Kang Nasar kami persilahkan. Ya, selamat malam. Terima kasih Mas Rizky atas penjelasannya. Oke, dalam halaman epidemiologi ini kami akan menggunakan secondary data yang kami ambil dari BPS berkaitan dengan faktor-faktor eksternal terhadap penyakit tuberkulosis dan diabetes mellitus. Data yang kami ambil salah satunya adalah tingkat pencemaran di seluruh provinsi berdasarkan jumlah desa dan kelurahan yang mengalami pencemaran air, udara, ataupun tanah. Selain itu juga data konsumsi tiap provinsi untuk komoditas-komoditas tertentu yang berkaitan dengan penyakit DM atau diabetes mellitus. Oke, sebelumnya Mas Riki sudah menjelaskan beberapa filter-filter yang ada. Saya hanya ingin menjelaskan satu filter berdasarkan diagnosis primer secara mendalam, di mana ada fungsi search sehingga memudahkan pengguna untuk mengetik jenis diagnosis yang perlu dianalisa. Sebagai contohnya, kita ketik diabetes, dan itu akan menampilkan semua penyakit diagnosis-diagnosis yang berkaitan dengan diabetes. Dan ini kita bisa pilih lebih dari satu dengan menekan tombol kontrol. Pada setelah dipilih, nanti data yang ada di halaman ini akan berubah sesuai dengan penyakit atau diagnosis yang dipilih tersebut. Oke. Kemudian untuk data epidemiologinya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pencemaran. Di sini kita bisa melihat di pie chart yang pertama, di mana ini adalah data mengenai jumlah desa dan kelurahan di seluruh provinsi Indonesia yang terjadi pencemaran baik itu tanah, air, udara. Kalau kita lihat di sini data yang terbesar itu normal. Ini artinya adalah sekitar 79% itu adalah jumlah desa dan kelurahan yang tidak tercemar air, tanah, ataupun udara. Sementara chart yang kedua itu kita melihat data berdasarkan provinsinya dan kelurahan dan di mana terjadi pencemaran di kelurahan dan desa provinsi tersebut. Dua chart yang di bawah itu adalah data yang menggambarkan korelasi. Yang pertama adalah korelasi mengenai jumlah desa dan kelurahan yang tercemar udaranya dengan peningkatan pasien yang terdiagnosis TB di setiap provinsinya. Di sini kita bisa melihat ada korelasi positif, di mana semakin tingginya pencemaran udara di provinsi tersebut, maka semakin tinggi pula pasien-pasien TB di provinsi tersebut. Yang kedua, selain pencemaran, ini kita tambahkan juga mengenai konsumsi rokok dengan hitungan berapa batang rokok per minggu di setiap provinsi. Dan ini juga ada korelasi positif dengan semakin tingginya konsumsi rokok di provinsi tersebut, maka semakin tinggi pula jumlah pasien yang terdiagnosis TB. Oke, sementara di kolom yang terakhir ini, saya ini menggambarkan mengenai konsumsi beberapa komoditas dalam unit kilogram, konsumsi berapa kilogram per minggunya di setiap provinsi. Bar chart yang di sebelah kiri itu adalah kita mengambil 4 komoditas utama yang berdasarkan hipotesa kami bisa menjadi penyebab tingginya penyakit diabetes mellitus. Di bar chart itu adalah menggambarkan setiap provinsi berikut jumlah konsumsi masing-masing komoditas. Sementara yang di sebelah kanan itu data yang menggambarkan mengenai korelasi konsumsi komoditas-komoditas tersebut terhadap tingginya
penyakit DM di provinsi tersebut. Jadi ini juga menggambarkan korelasi positif di mana semakin tinggi konsumsi komoditas-komoditas yang menyebabkan penyakit DM, maka semakin banyak pula pasien yang terdiagnosa DM di provinsi tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai epidemiologi. Saya kembalikan ke Mas Taufik. Oke teman-teman Hekatonia, kami sudah memaparkan dengan jelas ide dan inovasi kami. Semoga ini memberikan dampak yang positif bagi seluruh BPJS Kesehatan dan memberikan suatu imajinasi yang baru. Adapun ada 4 faktor yang harapan kami untuk tercapainya. Yang pertama yaitu identifikasi dini faktor risiko penyakit kronis. Yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran peserta BPJS. Yang nomor 3, efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan. Dan yang terakhir itu tersedianya kesehatan secara optimal. Untuk final project kami, panitia bisa klik di sini dashboard Novi Pro dan laporan project kami. Saya harap ini akan memberikan positif bagi seluruh peserta BPJS dan bagi seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.